Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini saya berada di kawasan makam Kiai Gede, salah satu objek yang menjadi destinasi tujuan para penziarah yang datang ke kota Waringin Lama ini. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengulas tentang legenda Batu Belida yang ada di kawasan makam Kiai Gede ini. Konon di zaman dahulu kala, di desa Kutaringin atau Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini, ada sekelompok orang hidup dengan serba kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka bercocok tanam, di desa Kutaringin ini ada sebuah sungai besar dan panjang. Sungai ini terkenal dengan Sungai Lamandau. Selain digunakan sebagai tempat mandi oleh para penduduk, sungai ini juga dijadikan sebagai mata pencarian mereka. Suatu hari ada salah satu dari penduduk mandi di Sungai Lamandau pada saat matahari terbenam. Ketika ia mandi, datanglah seekor ikan belida menemui penduduk tersebut. Kejadian yang serupa terulang kembali. Ikan belida ini menemui penduduk yang lain. Bahkan setiap mereka mandi, ikan belida tersebut selalu datang menemui mereka. Seiring berjalannya waktu, akhirnya di desa Kutaringin ini mengalami perubahan musim. Hujan tak kunjung turun, air di Sungai Lamandau pun hampir kering. Kemarau makin larut dan penduduk pun resah. Ikan belida yang sering datang menemui mereka pun kini tidak lagi pernah muncul. Selama 7 tahun kemarau, akhirnya air yang mengalir begitu indah berkelok-kelok mengikuti arus sepanjang sungai menjadi sebuah daratan. Penduduk saat ini sangat menderita karena kekeringan. Ladang yang dijadikan sebagai kebutuhan sehari-hari kini telah mati karena kekurangan air. Dan sungai yang dijadikan sebagai mata pencarian mereka kini telah menjadi daratan. Kemudian salah satu warga menyusuri sungai yang menjadi daratan itu ke daerah hulu. Selama di perjalanan ia berharap menemukan sumber air agar penderitaan yang dialami penduduk bisa teratasi. Setelah berapa lama kemudian menelusuri sungai itu, ia menemukan seekor ikan belida yang besar. Ia pun mendekati ikan tersebut. Ternyata ikan itu masih hidup. Penduduk ini pun terkejut, lalu lari berteriak memberitahu penduduk yang lain bahwa ada seekor ikan belida besar. Lalu mereka bersama-sama mendatangi ikan tersebut. "Kenapa ikan ini masih hidup? Bukankah desa kita kekeringan air?" kata seorang penduduk. "Bagaimana kalau kita mengangkat ikan ini? Siapa tahu ada mata air di bawah ikan ini." Lalu mereka bersama-sama mengangkat ikan belida ini. Akhirnya pun dugaan mereka benar. Ternyata ikan tersebut masih bisa hidup karena ia berada di atas mata air. Penduduk pun senang, akhirnya mereka menemukan sumber air untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka bergotong royong mengambil air di bawah ikan perut belida. Mengambil air di bawah perut ikan belida ini sangatlah sulit sebab ikannya besar dan menutupi mata air yang ada. Sehingga mereka bekerja sama, ada yang memegang bagian kepala ikan tapa, bagian perut dan bagian ekornya. Selama bertahun-tahun mereka merasakan penderitaan ini.
Para penduduk berdoa dan memuja kepada benda yang dianggap mereka sebagai Tuhan untuk meminta supaya turun hujan. Akhirnya doa mereka dikabulkan. Hujan yang begitu deras mengguyur desa mereka. Penduduknya pun suka melihat air hujan yang begitu keras. Tanaman mereka pun tumbuh kembali. Keesokan harinya, ikan belida yang sering menemui mereka terbujur kaku. Ditemukan seorang penduduk di sungai yang menjadi daratan tersebut. Sang ikan belida setelah menghilang selama musim kemarau, akhirnya ditemukan menjadi batu. Batu ikan belida ini dibawa ke pemukiman penduduk. Batu belida ini memberikan isyarat gaib bahwa di masa akan datang di desa Kutaringin ini suatu saat akan kedatangan seorang ulama yang akan menyebarkan agama Islam di desa ini. Lalu batu belida ini pun berbicara, "Apa yang kamu inginkan di desa ini?" Kata batu belida, "Aku bisa mengabulkan permintaan yang kalian inginkan," ujarnya. Penduduk pun terkejut. Batu belida yang terbujur kaku ini bisa berbicara. "Kamu bisa berbicara?" kata seorang penduduk. Batu itu pun mengangguk, "Apa benar kau bisa mengabulkan permintaan kami? Jika benar, turunkanlah hujan terus-menerus sehingga kekeringan yang melanda desa kami ini bisa berakhir," kata seorang penduduk. "Baiklah, aku akan mengabulkan itu," kata batu belida. Tiba-tiba cuaca yang sangat cerah menjadi mendung. Tidak lama kemudian suara petir pun bergema, lalu turun hujan yang begitu deras secara terus-menerus sehingga air memenuhi sungai Lamandau menjadi daratan selama bertahun-tahun. Ikan tapah yang menutupi mata air pun akhirnya menghilang begitu saja. Suatu ketika masuklah Belanda menjajah di desa Kutaringin ini, lalu menumbuk belikang batu belida itu. Kata terakhir yang diucap batu belida tersebut, "Allahu Akbar." Lalu juragan Belanda berkata, "Apa tidak ada yang keramat?" Penduduk pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengucapkan Allahu Akbar mengikuti perkataan batu belida tadi. Setelah Belanda ini menghancurkan batu belida tersebut, mereka segera meninggalkan desa Kutaringin. Pada saat mereka berlayar setelah penjajahan Belanda yang menjajah desa Kutaringin, pengawalnya mati semua. Hanya juragannya yang masih hidup dalam kapal tersebut. Batu belida yang telah ditumbuk oleh juragan Belanda sudah tidak bisa berbicara, bahkan memberikan isyarat secara gaib. Batu ini pun tidak bisa. Demikian legenda tentang batu belida yang ada di kawasan makam Kiai Gede ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Oke, salam sukses buat semuanya. Bye-bye.